Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Falidizen dari kelas IFA 4 dengan NIM 1902046009. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi segitiga bola dalam perhitungan ketinggian benda langit. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah astronomi bola yang diampu oleh Bapak Ihti Rozenika. Baiklah, langsung saja kepada materi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu sih segitiga bola. Segitiga bola itu adalah segitiga yang penggambarannya terletak pada bidang bola. Dalam ilmu falak, bola yang dimaksud biasanya itu bola langit dalam tata koordinat ya. Segitiga bola tersusun atas 3 lingkaran besar dalam koordinat bola langit. Ketinggian benda langit dalam tata koordinat horizon itu, ketinggian benda langit adalah nilai yang dihitung dari lingkaran utama atau lingkaran horizon, nanti ada penggambarannya, ke arah kutub atau zenit. Kutubnya di tata koordinat horizon ini namanya zenit. Ketinggian benda langit biasa disebut atau dikenal dengan istilah altitude dan disimbolkan dengan simbol H kecil. Lalu bagaimana implementasi segitiga bola dalam menentukan rumus segitiga ketinggian benda langit ini? Untuk menentukan ketinggian benda langit dalam proyeksi segitiga bola, kita perlu perpotongan 3 tata koordinat, yaitu yang pertama tata koordinat horizon, karena ketinggian benda langit sendiri ini ada dalam materi tata koordinat horizon ya. Terus tata koordinat ekuator, karena dalam menentukan ketinggian benda langit itu kita butuh deklinasi benda langit, dan itu ada dalam tata koordinat ekuator. Dan yang ketiga adalah tata koordinat sudut jam bintang atau tata koordinat ekuator 2, karena di dalamnya akan ada nilai sudut waktu. Sebenarnya kita mengapa sih membutuhkan 3 perpotongan tata koordinat ini? Karena ya tadi disebutkan di awal bahwa segitiga bola ini terbentuk dari perpotongan 3 lingkaran besar dalam tata koordinat bola langit, seperti itu. Selanjutnya, tadi kan ada 3 tata koordinat ini yang digunakan. Ini penggambarannya seperti ini. Yang pertama ini adalah tata koordinat horizon, di mana lingkaran utama yang ini itu namanya lingkaran horizon, dan ini kutubnya adalah zenit dan juga nadir. Jadi nanti ketinggian bola langit itu ketinggian benda langit adalah ketinggian benda yang dihitung dari lingkaran horizon ini menuju ke arah zenit. Seperti ini. Seperti itu. Atau namanya altitude. Selanjutnya kita butuh tata koordinat ekuator nih. Kayak apa bentuknya tata koordinat ekuator? Di sini disclaimer dulu di awal, karena kita berada di lintang selatan, maka otomatis langit yang kita lihat setiap harinya itu adalah langit dengan kutub langit selatan. Kalau di tata koordinat ekuator ya, gambarannya seperti ini. Ini kan ekuator langit, dan ini adalah kutub langit selatan. Kenapa yang ada di atas adalah kutub langit selatan? Karena kita berada di lintang selatan, maka yang terlihat di langit kita itu adalah benda-benda yang berada di kutub langit selatan, seperti itu. Jadi posisi lintang posisi tempat kita itu berpengaruh terhadap bagian langit mana yang bisa kita lihat, seperti itu. Kayak memang benda langit yang sudah terlalu utara, yang ada di kutub utara, itu kita tidak bisa melihatnya karena melampaui batas visibilitas benda langit yang ada di sana. Terus di sini jarak antara lingkaran ekuator langit dengan zenit ini adalah sama dengan lintang. Semuanya kita berada di lintang -7, lintang selatan, maka jarak ekuator langit dengan zenit ini adalah 7 derajat juga. Dan hal itu berlaku sama
antara jarak ini KLS dengan ini lingkaran horizon yang bagian selatan seperti itu. Selanjutnya dua garis horizon ke arah zenit sama dengan ketinggian langit. Oh, ini adalah penggambaran dari implementasi bola langit yang akan digunakan dalam menentukan rumus segitiga bola yang nanti akhirnya akan menentukan ketinggian benda langit seperti itu. Jadi penggambarannya seperti ini. Saya nih sama seperti tadi, ini adalah koordinat horizon, koordinat horizon. Sini adalah koordinat ekuatorial. Keterangannya sama seperti tadi. Seumpama benda ada di sini, benda langit ada di sebelah situ ya. Benda langit ada di sebelah situ. Ketinggian benda langit itu yang mana sih? Seperti itu. Kalau ada yang nanya seperti itu, ini saya gambarkan biar lebih jelas ya. Ketinggian benda langit digambarkan oleh garis berwarna hijau ini. Lah, simbolnya H ya. Garis berwarna hijau ini menggambarkan ketinggian benda langit. Kalau di sini saya gambarkan sebagai bintang, bulan. Anggap saja di sini ya. Ini karena perkiraan saja. Jadi jarak dia dari lingkaran horizon ke arah kutub zenit itu namanya ketinggian benda langit. Kalau dari horizon ke zenit ini bernilai positif, kalau dari horizon ke nadir itu bernilai negatif ketinggian benda langitnya. Terus yang deklinasi mana? Deklinasi itu kan ini dari pengertiannya dari ekuator ke arah KLS atau KLU, ke arah kutub langit selatan atau kutub langit utara. Sebenarnya deklinasi ini satu lingkaran besar ya, sama kayak yang menghubungkan KLS dan KLU. Jadi seperti itu. Jadi nanti seumpamanya kita membahas sudut waktu, jadi nilai zenit ke KLS KLU ini sama dengan nilai lintangnya kita kayak tadi. Jadi nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ya, ini namanya deklinasi dari arah ekuator langit ke KLS atau KLU, itu namanya deklinasi. Lah, ini yang namanya sudut jam bintang. Sudut jam bintang ini sama aja ada di tata koordinat ekuator ya. Sudut jam bintang ini itu adalah perpotongan lingkaran waktu, lingkaran yang bukan KLS dan KLU ini, lingkaran waktu sama aja lingkaran deklinasi ini. Dan lingkaran meridian, garis penghubungan utara selatan yang melewati zenit ini, garis meridian. Jadi perpotongan antara ini KLS, lingkaran besar ini yang menggambarkan deklinasi, atau lingkaran besar yang menghubungkan antara KLS dan KLU dengan lingkaran meridian, ini namanya sudut jam bintang. Nah, nilai sudut jam bintang itu kayak apa? Tadi kan sudah saya jelasin bahwa nilai ini lingkaran ini, lingkaran yang hubungan KLU dan KLS ini sama dengan nilai lintang kita, jaraknya ke selatan. Berarti nilainya garis ini itu adalah 90 dikurangi lintang, seperti itu. Terus tadi kan dijelaskan di awal bahwa perpotongan dari tiga lingkaran besar yang ada itu akan membentuk segitiga bola. Lah, perpotongannya itu berbentuknya seperti ini. Jadi seperti segitiga, dimana salah satu sudutnya adalah sudut jam bintang. Terus bagaimana menentukan panjang sisi-sisi ini, sisi-sisi yang saling berpotongan? Tadi kan deklinasi itu kan dari KLS, kutub langit selatan, dihitung dari ekuator ke KLS ya. Jadi nilainya tuh sama dengan 90 dikurangi deklinasi. Ini kan deklinasi, seperti itu. Jadi ini 90 dikurangi deklinasi, sama dengan ketinggian benda langit yang disimbolkan H. Kalau menentukan ini, yang bergaris tebal ini, yang hijau, itu adalah 90 dikurangi ketinggian benda langit. Ini kan dari sini ketinggian benda langit. Lah, buat nentuin dari ini, sisi yang sini itu 90 dikurangi ketinggian benda langit, seperti itu. Dan selanjutnya tuh, ini sudut waktu ya.
Asal-usul rumus ketinggian langit, ketinggian benda langit jika dilihat dari segitiga bola yang tadi, itu bagaimana? Rumus tinggi kita ingat kembali seperti apa rumus ketinggian benda langit yang kita ketahui. Rumusnya itu adalah sin H sama dengan sin lintang dikali sin deklinasi ditambah cos lintang dikali cos deklinasi dikali cos sudut waktu. Lah, bagaimana ini bisa didapatkan, kan gitu, kita bertanya-tanya. Kita kembali lagi ke segitiga bola yang terbentuk dari perpotongan 3 lingkaran besar tadi yang digambarkan barusan. Lah, ini kita gambarkan segitiga bolanya seperti ini, di mana salah satunya sisinya itu A, B, C, dan masing-masing sisi yang berhadapan dengan sudutnya ini namanya sama. A ini kan berhadapan sama A, sama sudut A, terus B berhadapan sama sudut B, C berhadapan sama sudut C. Dan salah satu sudutnya sudah kita ketahui kan, bahwa itu nilainya adalah sudut waktu, seperti itu. Dan nilai masing-masing sisi itu kan sudah dijelaskan tadi, yang sisi A ini adalah 90 dikurangi H, terus atau 90 dikurangi ketinggian benda langit. Kalau yang warna biru, sisi B itu 90 dikurangi lintang, dan sisi yang kuning, sisi C itu 90 derajat dikurangi deklinasi. Dan yang kita cari sekarang adalah nilai dari H ini. Lah, untuk tahu asal usulnya bagaimana rumus itu, ini penjabaran rumusnya. Dalam hal ini yang kita carikan adalah nilai H atau nilai ketinggian benda langit, di mana sisinya tadi di segitiganya itu digambarkan sebagai sisi A. Nah, sisi A ini nilainya 90 dikurangi ketinggian benda langit, seperti itu. Ingat kembali aturan cos dalam segitiga bola, di mana jika kita mencari sisi A, itu rumusnya adalah cos B, cos C, cos sisi B dikali cos sisi C ditambah sin B dikali sin C, sin sisi B dikali sin sisi C dikali cos sudut A, cos sudut yang menghadap, seperti itu. Maka jika mencari nilai H, kita dapat memasukkan variabel yang sudah kita ketahui nilainya tadi. Rumusnya seperti ini. Kita langsung masukkan saja sisi A. Sisi A itu nilainya kan 90 dikurangi ketinggian benda langit ya. Terus sisi B itu 90 dikurangi lintang. Terus sisi C itu 90 derajat dikurangi deklinasi. Masukkan itu semua variabelnya. Seperti ini. Nah, jika kita mengingat kembali aturan trigonometri, jika ada yang seperti ini, cos 90 dikurangi H, maka ini sama aja bernilai dengan sin H, seperti itu. Cos 90 dikurangi cos dari 90 derajat dikurangi H itu sama dengan sin H, seperti itu. Jadi kita bisa ubah bentuknya ke dalam bentuk tersebut. Aturan tersebut juga berlaku bagi cos ya, bagi cos. Jadi kalau cos 90 derajat dikurangi I lintang, maka itu sama aja nilainya dengan sin lintang, seperti itu. Maka kalau kita ubah bentuknya jadi kayak tadi, jadinya adalah sin H sama dengan sin lintang dikali sin deklinasi ditambah cos lintang dikali cos deklinasi dikali cos sudut waktu, seperti itu. Lah, hasilnya ini apakah sama dengan rumus ketinggian benda langit yang kita ketahui tadi? Lah, kita bandingkan rumus tinggi benda langit dan hasilnya adalah sama. Sin H sama dengan sin lintang ya, dikali sin deklinasi ditambah cos lintang dikali cos deklinasi dikali cos sudut lintang. Nah, itu. Dari penjelasan ini, jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis komen di bawah atau langsung hubungi saja melalui email yang digunakan dalam channel YouTube ini. Insya Allah nanti saya akan membalasnya, seperti itu. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan.
Setelah kita ketahui rumusnya tadi, sekarang kita coba menggunakan rumus tersebut untuk mencari ketinggian bintang ya, ketinggian matahari. Ini perhitungannya saya lakukan di daerah Jember pada tanggal 12 April 2021 dengan lintang min 8 derajat 9 menit 59,99 detik. Itu berarti ada di lintang selatan ya, nilainya minus. Terus deklinasinya 8 derajat 43 menit 49 detik dan sudut waktunya 89 derajat 42 menit 47,05 detik. Jadi langsung kita masukkan untuk mencari sin H. Rumusnya sin lintang dikali sin deklinasi ditambah cos lintang ditambah dikali cos deklinasi dikali cos sudut waktu. Jadi sin H sama dengan sin min 8 derajat 9 menit 59,99 detik dikali sin 8 derajat 43 menit 49 detik ditambah cos min 8 derajat 09 menit 59,99 detik dikali cos 8 derajat 43 menit 49 detik dikali cos 89 derajat 42 menit 47,05 detik. Disclaimer dulu ya, ini waktunya saya ambil data-datanya dari Epimeris tuh pas jam buruk pada waktu itu. Ini untuk melihat hilal awal waktu Ramadan pada waktu itu ya, tanggal 12 April itu. Jadi sin H sama dengan 0 derajat 1 menit 17 detik ditambah 0 derajat 0 menit 17,6 detik, dan ketinggian matahari pada waktu tersebut adalah min 0 derajat 56 menit 43,52 detik. Nah, ini berarti matahari berada di bawah ufuk atau di bawah garis horizon itu ya, ke arah nadir. Nilainya minus. Jadi ini sudah matahari terbenam seperti itu. Apabila banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila Anda yang mengoreksi dari penjelasan saya tadi, saya terima koreksian tersebut sebesar-besarnya. Silahkan tulis komen di bawah seperti koreksiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak karena telah menonton video penjelasan saya kali ini. Apabila ada salah kata yang tanpa saya sengaja menyakiti hati Anda semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.